Halo semua, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan XAUUSD atau gold ini sendiri untuk trading session di hari Selasa ya, tanggal 27 Februari. Kemudian kita juga akan bahas sedikit mengenai DXY atau indeks dolar ini sendiri gitu teman-teman. Tapi sebelum kita lanjut ya untuk membahas chart gold ini lebih detail ya untuk hari ini intraday, kita juga mau review sedikit mengenai pergerakan gold di hari Senin yaitu tanggal 26 ya Februari kemarin gitu. Nah, ini kalau kita perhatikan di tanggal 26 gold itu sempat bertahan ya, kurang lebih itu di atas ya, pivot levelnya atau di atas 2030 ya. Kemudian pada saat malam hari gold itu sempat turun kembali ke 2025-an ya. Di sini 2025.9 sampai 2025.2 ya. Nah, ini kalau kita lihat lagi bahwasannya kalau gold ini berhasil ya rebound lagi ya dari level terendahnya dia yaitu 2025 untuk intraday yang kemarin gitu teman-teman. Ini menandakan bahwa sebenarnya 2025 itu adalah area ya, atau lebih tepatnya itu adalah zona yang dari 2030 sampai 2025 ini adalah zona yang memang menjadi area demand ya untuk si gold itu sendiri gitu. Dan kalau kita perhatikan ini pergerakan sebelumnya di sini ya, ini jadi area supply, ini di breakout oleh gold ya, dan saat ini menjadi area demandnya dia gitu. Nah, lalu kalau kita lihat lagi dari beberapa level yang sebelumnya, selama dia bertahan di atas 2025 ya di sini. Jadi pergerakan itu masih condong atau cenderung untuk melanjutkan rebound dan pullback atau lanjut naik lagi dengan target harga di level kurang lebih 2038 ya kan, 2036 sampai 2033 ya kan, ini 2038 atau bahkan bisa lebih tinggi lagi gitu teman-teman, sampai kurang lebih ke 2050 sampai 60-an gitu. Oke, itu kalau misalkan selama dia masih bertahan di atas 2025 dan juga 2030 gitu. Lalu sebelum kita lanjut lagi untuk bahas chart ini, kita mau lihat dulu nih ya untuk news hari ini gitu teman-teman. Oke, untuk hari ini newsnya itu dari USD ya. Dari USD itu ada core durable goods order ya. Kalau kita lihat di sini, ini di jam 20.30. Kemudian untuk yang bintang 3 ya, terus ada CB consumer gitu. Nah, CB consumer ini itu di jam 22.00 atau jam 10 malam gitu. Kalau kita perhatikan dari hasil newsnya juga dari data forecast ya gitu, dari forecast zone-nya untuk yang goods ordernya dia monthly selama bulan Januari ini ada mengalami penurunan dari 0,6 ke 0,5, artinya di sini posisinya itu adalah negatif untuk DXY gitu. Nah, kemudian untuk CB consumer kalau kita lihat sih ada 114.8 ke 114.8 juga, jadi ini masih stagnan ya karena hasilnya diforecastkan sama gitu teman-teman. Tapi ya kalau kita lihat lagi di sini ya, memang ada beberapa news lagi selain bintang 3 yaitu adalah bintang 2 ya. Nah, ini kalau kita bilang ini berdampak juga ke market ya, cuma memang nggak begitu besar ya ketimbang yang news yang bintang 3 gitu ya teman-teman. Oke, kemudian kalau kita lagi dari hasil news yang kemarin yang menjadi market movement ya, itu dari boarding permits gitu. Boarding permits itu yang pertama ya, itu dari boarding permits jadi 1,493 ke 1,489. Nah, ini kalau kita lihat memang dari 1,470 ya. Tapi kenapa ini malah hijau gitu kan? Nah, tapi kan ini hijau. Padahal kalau kita perhatikan ini lebih kecil ya kan dari yang previousnya. Nah, ini itu karena sistem membacanya itu adalah dia lebih besar dari forecast gitu. Forecast itu kan 470 ya kan, sedangkan untuk hasilnya itu adalah 489 gitu. Nah, ini jadi kita jangan ketipu. Artinya untuk hasilnya ini kurang bagus untuk DXY gitu, karena yang harusnya itu adalah previous ya kita bandingkan dengan actual gitu. Oke, karena forecast ini bukan data real ya, ini hanya spekulasi pasar atau spekulan aja gitu teman-teman.
Kemudian kalau dari kita lihat lagi new home sales ya, 651 ke 661 ya. Kenapa ini merah juga ya? Karena posisinya adalah target pasar itu adalah 680 gitu. Jadi ini kalau kita lihat memang lebih bagus ya, tapi di bawah ekspektasi pasar gitu, yang menunjukkan bahwa sebenarnya ya ini ada peningkatan nih di new home salesnya dia, penjualan rumah barunya dia gitu. Oke, jadi begitu. Jadi jangan bahasa itu jangan terkecoh dengan forecast gitu. Kita harus tetap membandingkan antara data previous dengan actual gitu ya. Tapi kalau kita lihat lagi untuk new home sales yang monthly ya, untuk bulan Januari cukup drop ya, dari 7,2 ke 1,5 gitu. Jadi overall untuk hasil newsnya ini memang kurang bagus untuk DXY gitu. Jadi kita nggak heran ya kenapa gold itu untuk hari ini ya dia sempat mengalami kenaikan di pagi hari atau di sesi Asia ini cukup signifikan gitu ya teman-teman. Oke, itu dari hasil news. Nah kemudian kalau kita lihat memang secara pergerakan untuk intraday ya. Nah intraday itu kalau kita lihat ya levelnya itu yang perlu kita pertimbangkan, yaitu ada level 2030 sama 25 di sini gitu. Jadi selama masih berada di atas ini ya, fokus kita itu utamanya adalah masih nge-buy ya, dengan target di 2000. Ini sih nggak bisa jauh-jauh jujur aja, karena dia belum break sini ya kan. Ini paling cuma bisa 2036 mentok di 2041 gitu ya teman-teman, atau inceran kita high yang sebelah sini gitu. Kalau untuk ke sini kita butuh validasi dulu ya, yaitu adalah tunggu dia break dari sini 44 ya kan, turun lagi, retest, baru naik gitu, baru bisa ke 54 atau 60-an gitu teman-teman. Itu kalau misalkan yang saya bayangkan gitu. Kenapa? Karena dia ini breakout dari channeling downtrendnya dia ya, ditambah lagi dia juga punya range harga ya atau supply zone di 2038 sampai 2044. Maka dari itu goldnya ini butuh break dulu, retest baru naik lagi gitu. Ini baru kenaikan yang memang bisa dikatakan valid. Tapi kalau misalkan in case dia breakoutnya benar-benar breakout aja gitu tanpa ada retest sama sekali dan langsung masuk ke sini, maka itu lebih baik jangan diambil ya, karena memang potensi untuk terkoreksi kembali ya dengan target yang lebih rendah lagi nantinya gitu teman-teman. Karena bisa aja harga begitu naik ya spike ke atas, dia ngambil likuiditas gitu untuk nyentuh ya order sell mereka yang big playernya di atas ini, baru dilanjut turun ke bawah sehingga terjadi yang namanya buyer trap gitu teman-teman. Oke. Nah kemudian kalau untuk saat ini berarti ya untuk shortnya intraday, begitu harga mendekatin ya 2037 atau 2041 ya kan, yang mulai dari range 37 ya 35 sampai 40-an ini kita bisa coba ancang-ancang cari selling point gitu ya, tapi dengan catatan harus terkonfirmasi oleh si market itu sendiri, salah satunya itu dengan menggunakan volume level ini sendiri gitu. Nah ini kalau kita lihat dari volume juga masih belum memadain, artinya di sini belum ada konfirmasi sell karena posisi volumenya ini masih buyer lebih kuat ketimbang seller gitu. Volumenya naik nih, harga naik, volume naik, artinya di sini bullish ya. Nah kalau kita lihat lagi untuk intraday hari ini, kita lihat dari pivot level. Nah, pivot levelnya itu ada di sini ya. Pivot levelnya itu ada di level harga ya 2031 gitu ya. Jadi kalau kita perhatikan untuk R1 nya itu ada di 2000. Nah yang terdekat dulu R1 2037, R1 nya itu ada di 2025. Nah ini deketan semua nih gitu. Ini untuk range intraday dia itu cukup padat ya untuk gold itu sendiri gitu. 2025, 2031, 2031, 2037 gitu. Nah, kemudian untuk S2-nya itu ada di 2019 ya. S3-nya itu ada di 2013 gitu. Sedangkan ini untuk R2-nya ada di 2043 dan R3-nya itu ada di 2050-an gitu. Nah, untuk saat ini pun
secara technically ya, itu dia masih belum break dari channeling harga turun. Jadinya secara technical ya, selama dia belum break dari sini, berarti masih ada potensi gold itu untuk turun lagi ke 2025.3 ya, atau terendahnya ini di 2017-an gitu teman-teman. Oke, tapi secara sentimen kalau kita lihat dari data news yang ada ya dari kemarin, dan juga dari pergerakan DXY yang memang cenderung menurun dan juga melemah di sini karena belum bisa break dari main resistennya dia ya. Ini kan dia kalau kita lihat membentuk channeling harga turun ya di sini untuk DXY gitu. Nah, ini potensi memberikan buy pressure ya kepada si gold itu sendiri gitu teman-teman. Artinya secara sentimen dan juga data ekonomi yang kita dapat ya, hasil datanya itu dia potensi untuk ngebreak dari 2037 ya atau 2038 ini dari channeling downtrendnya dia dengan target di 2044 sampai 2050-an gitu teman-teman. Oke. Jadi memang pergerakan minggu ini agak rancu gitu ya, antara kita mau ngambil dari segi technically atau dari sentimen. Soalnya technically memang harusnya turun. Kenapa? Karena dia sudah nyentuh bagian channeling downtrendnya dia gitu. Tapi kalau dari data kalau kita perhatikan dia belum dapat ya untuk turun karena posisinya itu DXY ini masih melemah gitu teman-teman ya. Jadi memang harus berhati-hati ya, pastikan kita mau begitu mau entry posisi ya, kalian harus benar-benar dapat konfirmasi yang valid dulu gitu. Kalau memang mau aman untuk nge-sell ya, saran saya untuk hold jangka panjang sellnya ya gitu ya, itu minimal harus bisa break dari 2025 dulu gitu. Di atas 2025 ya kalian ada posisi sell misalkan dapat di 37, 38 itu kan, usahakan hanya scalping aja dengan target terdekat di 2030 ya, dan terjauh di 2025 gitu ya gitu. Jadi nggak bisa hold panjang dulu. Kalau mau hold panjang usahakan tunggu dia break dari 2025 ini gitu. Oke. Nanti targetnya itu target sampai 2017 dan terendahnya itu di 2004 dan 1998 gitu. Dengan catatan dia sudah break dari 2025. Kalau untuk saat ini kita masih fokus untuk cari buy point, tapi agak mepet nih. Buy point cuma bisa sampai 40 sama 38 aja gitu teman-teman. Tapi nggak nutup kemungkinan kalau memang hasil sentimennya memang masih bullish untuk gold dan bearish untuk DXY, kita bisa dapat jackpot lagi ya sampai 2054 sampai 2061 gitu. Oke. Jadi mungkin sekian dari saya untuk analisa hari ini. Terima kasih bagi yang sudah nonton dan sampai jumpa pada video berikutnya.